wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil yang kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Pembina Yayasan, yaitu Bapak Pembina Yayasan Hajjah Rahmawati Nasution. Ini ibu, bukan bapak. Nama yayasannya. Kemudian ibu ketua yayasan Hajjah Rahmah Nasution. Yang mana beliau? Izin Bu, Masya Allah. Sesangka usianya sudah 80-an gitu. Betul, itu Ibu Hajjah Rahmah Nasution, itu ibu saya. Oh, Masya Allah. Iya, ya. Mudah-mudahan masih ada beliau. Itulah namanya. Beliau masih ada. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga Allah. Kemudian Bapak Ibu pengurus Yayasan Hajjah Rahmah Nasution, Bapak Ketua LPIA Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan, Bapak Sekretaris Edukatif Perguruan Al-Azhar Medan, Bapak Rektor Universitas Al-Azhar Medan, Bapak Ibu Kepala Sekolah Perguruan Al-Azhar Medan, kemudian Bapak Ibu guru dan pegawai di Yayasan Hajjah Rahmah Nasution, dan yang saya banggakan adik-adik siswa siswi SMA Al-Azhar dan SMA Plus Al-Azhar Perguruan Al-Azhar Medan. Apa kabar semua? Sehat? Sehat?
Kalian pilih mana? Sehat nggak punya uang atau sakit banyak uang? Sehat banyak uang. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini jadi orang kaya raya. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ditandai Rasulullah wajah kita satu persatu, dan wajah-wajah ini nanti dicari beliau di padang mahsyar dan beliau memberikan syafaatnya. Amin ya rabbal. Bapak, Ibu guru, adik-adik, siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah. Pak, kameramen izin saya kalau ceramah agak lasak. Kadang mau ke timur, ke barat, kadang mau saya keluar gerbang ceramah. Abang harus ikut kalau saya keluar. Izin saya Pak, Ibu izin Ibu. Saya mau tanya, kalau saya sebut tentang Nabi Nuh, yang kalian ingat tentang Nabi Nuh itu apa? Kapal. Kapal. Betul. Saya sebut nama Nabi Musa. Yang ingat kalian tentang Nabi Musa Pak? Laut juga. Tongkat bisa membelah laut. Saya sebut nama Nabi Sulaiman. Siapa binatang? Jangan ke muka pula bilang binatangnya. Bisa mengerti bahasa. Saya sebut nama Nabi Yusuf. Ganteng. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api tak terbakar, malah menggigil kedinginan. Saya sebut tentang Nabi Muhammad. Apa yang kalian ingat? Nabi Yusuf tampan, betul. Mana lebih tampan dibandingkan Nabi Muhammad? Tapi Nabi Muhammad terkenal bukan karena tampannya. 100% ketampanan Allah turunkan ke muka bumi ini buat laki-laki. 50% itu milik baginda Rasulullah. 25% milik Nabi Yusuf. Sisanya berapa? 25% lagi buat siapa? Kita lah bagi-bagi. Semua laki-laki di dunia ini bagi-bagi dari 25% itu. Waktu Siti Zulaikha menikah dengan Nabi Yusuf, itu perempuan-perempuan saat itu rewang. Ternyata rewang itu udah ada di zaman Nabi Yusuf. Motong-motongin sayur. Nabi Yusuf lewat, mereka waktu motongin sayur nggak sadar kalau jari mereka sudah sayati dan tak merasa sakit. Kenapa? Karena melihat tampannya Nabi Yusuf. Itu yang lewat Nabi Yusuf. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya pada saat itu yang lewat adalah Nabi Muhammad, bukan hanya jari, usus mereka keluarkan sendiri pun mereka tak sadar dan tak merasakan sakit karena melihat tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih tampan? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Apa
Apakah Nabi Muhammad tidak punya tongkat seperti Nabi Musa? Punya. Berapa jumlah nabi dan rasul keseluruhan yang diutus Allah turun ke bumi? Berapa? Salah. 25 itu yang wajib kita imani. 124.000 nabi dan rasul yang diutus Allah turun ke bumi, semua punya mukjizat, semua mereka punya mukjizat. Itu semua mukjizatnya dimiliki Rasulullah seorang. Tapi Rasulullah tidak terkenal karena tampan, karena tongkat, karena kapal, karena dimasukkan ke dalam api tidak kepanasan. Rasulullah itu terkenal karena apa? Karena akhlak. Dek, yang putri, Rasulullah itu masa remaja 12 tahun itu udah pergi dikader sama pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Dikader sama pamannya Abu Thalib, umur 12 tahun dibawa berdagang. Umur 17 tahun itu sudah jualan sendiri, udah mandiri. Apa kerjaan Rasulullah ketika remaja? Mengembala kambing. Buat apa? Meringankan beban keluarga. Nih anak Islam, inilah generasi-generasi Islam. Nabi Muhammad umur 12 tahun berdagang, umur 8 tahun itu ngembala kambing, nggak mau jadi beban keluarga. Kalau kita merasa generasi Islam, jangan pernah jadi beban orang tua, tapi mampu meringankan beban mereka. Yang kita contoh adalah akhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Qad harfu taukid, maknanya menguatkan kalimat sesudahnya. Sungguh tidak akan pernah berubah sampai dunia dihancurkan oleh Allah. Yang harus kita jadikan suri tauladan adalah baginda Rasulullah. Tapi ternyata anak muda sekarang lebih ngefans dengan Ariel Noah ketimbang Rasulullah. Bagaimana akhlak pemuda hari ini? Kita lihat di media sosial baru viral. Mereka menjadikan Al-Quran barang cemoohan. Mereka rendahkan dan hinakan Al-Quran. Siapa yang bisa baca surat Ad-Duha, hafal surah Ad-Duha, diberikan hadiah. Hadiahnya minuman keras. Ini penghinaan. Dan inilah akhlak-akhlak yang ditunjukkan anak muda sekarang. Tapi insya Allah anak-anak muda di Al-Azhar Medan ini bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bermedia sosial silahkan. Tapi jangan kita hari ini sibuk bersilaturahmi di media sosial sampai kita tak pernah bersilaturahmi di dunia nyata. Semua dipermudah dengan media sosial. Maaf, pakai handphone. Mau makan nggak perlu ke warung kan? Tinggal buka GrabFood, GrabFood. Mau belanja nggak perlu lagi ke mall, ke pajak, tinggal Shopee, Lazada. Betul? Kok tahu Ustaz? Biniku itu aja kerjanya. Satu hari 16 kali paket masuk, paket. Bentar-bentar paket. Silakan kalian pakai handphone, silakan kalian bermedia sosial, tapi cerdas. Menyebarkan berita-berita yang nggak pantas, yang belum tahu kebenarannya, itu disebarluaskan. Ingat, ketika kita share berita yang tidak jelas, bahkan bisa menimbulkan fitnah, orang terkontaminasi, mereka berdosa, kita juga berdosa. Maka adik-adikku yang dimuliakan Allah, jadi pemuda hari ini kita harus mampu mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang begitu hebat, akhlak kepada Allah. Nabi paling berakhlak sama Allah.
Nabi udah dijamin masuk surga nggak? Udah. Kita udah ada jaminan masuk surga nggak? Nabi pernah ninggalkan sholat? Padahal udah punya jaminan masuk surga. Kita kenapa belum ada jaminan sanggup ninggalin sholat? Betul? Nabi sudah punya kaplingan di surga. Kalian udah ada punya kaplingan di Medan? Nabi puasa nggak pernah tinggal, laki-laki sholatnya di masjid. Nabi. Kita kaplingan belum punya, puasa bolong-bolong, akhlak kepada Allah tak dijaga. Ini akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dahsyat luar biasa. Baginda Rasulullah, bersahabat Rasulullah itu paling terbaik. Sebagai pemimpin tuh yang disampaikan Pak Yayasan tadi, Nabi pemimpin terbaik. Ini kalian nanti kalau jadi pemimpin, nak laki-laki pemimpin, kalian nanti kalau jadi pemimpin contoh Nabi, jangan contoh Pak Jokowi. Nanti skip sedikit bang. Kenapa? Karena beliau nggak bisa seperti Nabi. Pak Prabowo nggak bisa seperti Nabi. Ini bukan merendahkan. Tanya mereka, tanya langsung, Pak Prabowo, bisakah Bapak menjadi pemimpin seperti Rasulullah? Demi Allah dia jawab, takkan pernah. Sedangkan Abu Bakar dan Umar tak mampu. Baru aja kita peringati 17 Agustus. Betul? Ada 2 perlombaan yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah hilang. Apa itu? Apa? Tarik tambang sama panjat pinang. Betul? Makan kerupuk, makan aja. Nah, ini kan perlombaan punya makna kan? Itu peninggalan bangsa kita. Tarik tambang itu peninggalan. Tambang emas sudah nggak ada. Tambang perak habis. Saya baru pulang Pak dari Kalimantan Barat. Tadi malam nyampe, belum ada istirahat, maka suara serak. 10 hari saya masuk ke lokasi-lokasi tambang nikel. Masya Allah, punya siapa? Saya bilang punya asing. Ternyata nggak ada lagi punya Indonesia. Yang dimiliki Indonesia sekarang cuma tarik tambang. Malaysia ada perlombaan tarik tambang? Indonesia. Kenapa? Karena itu punya makna. Siapa yang buat perlombaan itu? Pahlawan-pahlawan nasional terdahulu. Apa maknanya? Saya mau tanya, tarik tambang itu yang menang maju atau mundur? Hah? Yang mundur jadi pemenang, betul? Kalau maju? Kalau mundur? Menang. Artinya apa? Kita kadang-kadang perlu mengalah, bukan kalah, mengalah menuju sebuah kemenangan. Kalian direndahkan, kalian dianggap kecil, kalian diremehkan, dijelek-jelekkan, nggak masalah. Saya, maaf, diundang ceramah sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Lampung, kemana-mana. Itu bukan karena ceramah saya bagus, tidak, karena muka aku mirip Ustadz Abdul Somad. Karena muka. Karena orang terkenal itu ada sebabnya karena nasab. Nasab itu keturunan. Maaf. Dulu Pak Gubernur kita sebelum jadi wali kota Medan ada yang kenal nggak? Nggak ada. Kenapa dia dikenal? Karena mertuanya presiden saat itu. Terkenal karena dia punya anak, istrinya Pak Bobi pada saat itu. Muncullah Pak Bobi, akhirnya sekarang terkenal. Anak ustadz terkenal, anak kiai terkenal karena nasab, itu karena keturunan. Yang kedua, orang terkenal karena nisab. Apa itu nisab? Harta. Orang kaya mudah terkenal nggak? Mudah. Nasab, nisab, nasib. Kalau saya, kalian tengok di YouTube atau di TikTok, kalian ketik aja UAS KW, pasti muka aku yang muncul. Terkenal karena apa? Nasib. Nasib mirip sama Ustadz Abdul Somad. Kalau nggak mirip, nggak kena ada yang ngundang. Itu tarik tambang punya makna tuh. Yang kedua apa? Panjat pinang. Kalau panjat pinang itu yang paling capek di atas atau di bawah?
Aku cocoknya di mana? Di mana? Di bawah, ngejek kalian. Mencret lagu di bawah, kurus kayak gini di bawah. Di atas lah cocok. Yang di bawah itu yang paling tersiksa, paling capek. Tapi pernah dia ngeluh? Nah, tengok orang Panjat Pinang, dipeluknya tiang. Naik satu orang, masih kokoh tuh, kakinya masih kokoh. Yang atas nanya, masih kuat kau? Tenang, kau fokus saja ke atas, jangan kau perhatikan aku di bawah. Bawah itu urusanku. Naik dua orang, masih kokoh walaupun mukanya agak merah. Naik tiga orang, lutut kanan bertepuk satu. Betul nggak? Naik empat orang, kiri bertepuk. Naik lima, kepala udah miring. Naik enam, lubang hidung udah ke atas. Sampai celana melorot. Cukup. Orang live streaming pula lagi tuh waktu acara 17-an. Betul nggak? Kan Panjat Pinang yang paling capek di bawah, tapi dia nggak pernah ngeluh. Yang atas nanya, kau sanggup nggak? Nggak usah kau tanya kesanggupanku, sekarang tugas kau di atas, ambil itu hadiah. Betul? Hadiah itu nikmat atau tidak? Itu nikmat. Maka ketika yang di atas sudah sampai puncak, dia duduk, dia ambil bendera, kemudian dia nyanyikan 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Yang bawah bercakap, woi jangan banyak menyanyi, kau turun kau. Aku ambil hadiah mana? Kata yang di atas, terserah kau mau ngambil yang mana. Oke kalau kayak gitu, tapi ingat, begitu sudah dapat kau hadiah, kau bawa ke bawah. Setelah dibawa hadiah ke bawah, diapakan itu hadiahnya? Dibagi-bagi. Pernah dia bawa pulang sendiri? Kalau dibawanya pulang sendiri, apa yang terjadi? Kena pukul sama kawan-kawan. Apa maksud daripada perlombaan itu? Itu pelajaran buat para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kalau kalian nanti kelak jadi pemimpin, filosofi Panjat Pinang itu jangan kalian jadikan orang di bawah, menjulang kalian tinggi sampai ke atas, diinjak, didukung kita naik ke atas. Tapi ketika kita sampai di atas, kita dapatkan jabatan itu, kita lupa membawa nikmat itu untuk turun ke bawah. Ini yang mampu melakukan hanya baginda Rasulullah. Betul? Ini bekal kita. Pemimpin terbaik itu Rasulullah. Gak ada manusia sekarang yang mampu menjadi pemimpin seperti Rasul. Kita hanya mencontoh, mengikuti. Nabi umur 17 kerja cari uang sendiri sampai menikah dengan Khadijah. Umur berapa Nabi nikah dengan Khadijah? Dari 17 ke 25 berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun Nabi umur 25 bekerja sama Khadijah, ngumpulkan uang sendiri. Nikah dengan Khadijah, maharnya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Syafii Rahman Al-Mubarakfuri, di situ disebutkan 20 ekor onta merah yang menjadi mahar Nabi menikahin Khadijah. Kalau uang sekarang, 1 ekor onta merah itu harganya 100 juta. 100 juta kali 20 berapa? 2 miliar. Ada anak muda hari ini yang bekerja 8 tahun bisa mengumpulkan 2 miliar. Tunjukkan di hadapan kita kalau ada anak muda yang 8 tahun bekerja bisa mengumpulkan 2 miliar. Yang banyak anak muda sekarang bangun pagi, buka handphone, buka slot, dapat sedekah 2M. Big win, mega win, super win. Itu bedanya. Rasulullah nikahin janda mahar 2M. Coba tanya ibu kalian di rumah, tanya emak kalian di rumah. Emak dulu dilamar ayah berapa maharnya? 3M. Ayo. Ibu-ibu guru ditanya, ibu berapa dulu mahar ibu dinikahin suami ibu? Ada 2M? Gak ada. Nabi 2M. Ada orang sekarang nikah mahar 2M banyak, tapi bukan harta dia cari sendiri, harta dari orang tua.
Betul? Makanya kita jadi orang Islam itu, apa kata Nabi? Aku adalah aku. Aku bukan kakekku. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku bukan kakekku. Aku bukan nenek moyangku. Jangan numpang kaya karena kekayaan orang tua. Jangan numpang hormat karena kehormatan orang tua. Tapi kalianlah anak-anak Islam yang memberikan kekayaan kepada orang tua, dan kalianlah yang mengangkat derajat orang tua. Bukan orang segan dengan kita karena orang tua kita, tapi orang tua kita yang disegani orang karena nama baik kita. Jangan numpang. Nabi Rasulullah SAW membuktikan. Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa berjuang. Ketika dia mau meninggal dunia, yang dia ingat kita umatnya, pernah Nabi ingat hartanya? Pernah? Nabi wafat, hartanya udah nggak ada, habis. Khadijah kaya, hartanya habis. Itu Nabi berdakwah, gara-gara dakwah jadi miskin. Dulunya kaya, gara-gara dakwah jadi miskin. Si Arif dulunya miskin, gara-gara dakwah masih miskin. Jangan bilang kaya lah. Rumahku aja nggak ada kok. Orang tinggal masih di PMI, perumahan mertua indah. Makanya kadang-kadang saya ada kiai, maaf, ada habaib, ada ustadz pamer dengan rumah mewahmu, pamer dengan mobil mewahmu. Kau anggap kau ustadz yang berhasil karena kau punya segalanya. Oh, malu kau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan jadi kebanggaan. Ustadz yang berhasil itu adalah dia nggak banyak ilmu, nggak banyak ilmu, tapi maaf, setiap apa yang dia sampaikan, sedikit pun ilmu yang dia punya diamalkan oleh jamaah-jamaahnya. Itulah ustadz yang berhasil. Bukan karena jam terbangnya naik pesawat, turun pesawat, naik pesawat, turun pesawat, sampai orang bilang sama saya, enak kali si Arif sekarang kalau ceramah naik pesawat, turun pesawat, naik pesawat, turun pesawat, keliling Indonesia, tiket dibelikan. Orang nggak ngerti. Mungkin naik pesawatnya enak, iya, kalian nggak tahu semalam Pontianak tuh gimana asapnya. Aku nggak berani keluar dari mobil, sakit hidungku. Debunya udah terbang ke jalan, Pak. Sampah-sampah pembakaran hutan itu udah terbang ke jalan. Makan nggak bisa kita lagi di kaki lima, penuh debu semua. Orang bilang enak, iya. Dapat duit, siapa tahu? Nggak tahu juga. Begitu saya mau berangkat dari rumah jam 4 subuh ke Kuala Namu, saya buka kamar anak saya satu-satu. Anak pertama, anak saya pertama kelas 3 aliyah di Al-Wasliyah, itu kelas 3. Jadi kalau sekolah ini sebaya-sebaya kalian semua nih. Saya buka kamarnya, dia masih tertidur. Saya tengokin lama. Saya buka kamar yang anak saya perempuan, yang nomor 2, nomor 3 satu kamar. Saya lihat masih tertidur. Kalau biniku nggak pernah aku tengok, memang dia ngikutin aku, itu di belakang. Tengokin anak lama-lama. Tahu dalam hati saya apa? Dalam hati saya, ya Allah, kalau seandainya aku berangkat nanti 6:30 pesawatku take off, belum tentu landing dengan selamat. Kalau seandainya pesawatku jatuh, inilah terakhir aku melihat wajah anak-anak dan istriku. Siapa yang pernah tahu itu? Islamic Center Samarinda, rumah sakitnya saya di opname 3 hari. Adakah orang tahu? Teman-teman di Medan pun nggak pernah ada yang tahu. Jangankan teman saya, istri, emak, ayah saya pun saat itu nggak ada yang tahu kalau saya di opname di Samarinda. Apakah perjuangan itu udah hebat? Belum. Saya datang dakwah disambut hotel bintang 4, bintang 5. Itu di kamar hotel makanan luar biasa. Yang nyambut rame, salam cium tangan semua. Yang tua-tua cium tangan. Makanya cincinku ku taruh yang kecil. Dulu besar cincinku ini, karena kasihan aku kadang atuk-atuk, Pak. Salam aku cium tangan, batu cincin gede. Kan takut awak kejedut kepala atuk tuh. Disambut dengan kemuliaan, bangga. Tidak, Rasulullah ketika berdakwah bukan disambut dengan hotel, bukan disambut dengan makanan mewah, malah disambut dengan lemparan batu orang-orang Thaif. Padahal orang-orang Thaif itu adalah masih sepupu-sepupunya Rasulullah, keturunan dari Bani Hashim.
perjuangan Rasulullah itu dahsyat. Cinta dia tunjukkan kepada kita. Akhlaknya sebagai pemimpin, sebagai siapa? Sebagai ayah terbaik, sebagai kakek terbaik, sebagai anak terbaik. Rasulullah pernah ketemu dengan ayahnya? Pernah. Berapa tahun usianya ibunya wafat? Ikhtilaf, ada bilang 6 tahun, ada bilang yang 8 tahun. Kalau dalam kitab Al-Barzanji Marhaban berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ibunya wafat, usianya 6 tahun. Berarti anak usia 6 tahun bisa kira-kira ingat wajah emaknya? Mungkin kita nggak bisa. Tapi Rasulullah ketika bangun dari kuburnya, adakah Rasulullah tanya di mana ayahnya? Rindu sama ayah pasti. Kalian yang hari ini yang sudah tidak punya ayah, demi Allah pasti rindu dengan ayah kalian. Saya nggak punya ayah, saya rindu dengan ayah saya. Saya nggak punya ibu, rindu sama ibu saya. Emak saya wafat 3 tahun lalu, umur saya baru sudah 37 tahun. Artinya 37 tahun hidup saya masih ketemu dengan ibu saya. Ayah saya wafat usia saya 34 tahun. Artinya 34 tahun saya masih melihat wajah ayah saya. Nabi Muhammad lahir sudah tak melihat wajah ayahnya. Tapi Nabi Muhammad pesimis, tidak, beliau optimis. Bahkan dia mampu menjadi orang nomor 1 di dunia. Bahkan orang kafir pun percaya dengan Rasulullah bahwa dialah memang manusia terbaik. Nabi diusir dari Mekah itu bukan karena mereka nggak beriman sama Nabi, bukan nggak percaya Nabi itu Nabi terakhir, bukan, karena cemburu sosial. Mereka mau Nabi terakhir itu dari suku mereka. Tapi ternyata Allah tetapkan tak seperti itu. Makanya Rasulullah diusir dari kampung lahirnya, diusir. Saya ceramah, saya anak Labuan Batu Utara tuh, anak Labura, ceramah ke Labura, nggak pernah aku diusir. Malah dikasih makan, kasih minum, kasih tidur, tempat tidur yang enak. Kampung kita sendiri, Nabi di kampung sendiri diusir. Makanya kalian jangan berharap kehormatan, jangan penghormatan yang kalian butuhkan. Maaf adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, dalam ibadah, dalam hidup ini jangan kita berharap penilaian daripada makhluk, tapi berharaplah penilaian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini ayo anak muda, jangan sibuk. Jangan sibuk tongkrong sana tongkrong sini. Generasi Islam itu, anak-anak muda milenial itu bukan yang sibuk di kafe-kafe tempat nongkrongnya, bukan sibuk dengan gadgetnya, bukan sibuk dengan pacarannya. Dek, ada kalian yang pacaran di sini? Ada. Yakin? Jujur kalian? Jujur, ada yang pacaran kalian? Minta tolong saya, kalau ada kalian yang pacaran ini, nanti pulang, ini handphone disita kan? Nanti pulang baru dikasih. Begitu nanti kalian pegang handphone kalian, chat itu laki-laki, bilang sama dia, "Bang, hari ini kita putus." Bisa? Bisa? Serius saya? Saya mau tanya, pacaran dalam hukum Islam hukumnya apa? Pacaran dalam hukum Islam apa hukumnya? Tuh tahu kalian haram. Terus kalau tahu haram kenapa dilakukan? Itu sama laki-laki tuh, kalian nggak usah percaya. Banyak cerita itu. Saya mau tanya, yang sering nyakitin hati perempuan siapa? Yang buat sering nangis perempuan siapa? Yang PHP-in perempuan siapa? Yang matre siapa? Balas dendam, borok. Wah, memang perempuan tuh matre. Udah gak usah berontak kalian. Hah? Kalian mau protes, biar saya buktikan. Nabi Adam keluar dari sorga, yang goda siapa? Siapa? Perempuan, betul? Yang goda perempuan siapa? Yang goda Siti Hawa siapa?
iblis. Perempuan ini pergi ke swalayan, disuruh emaknya cuman beli odol gigi. Pulang ke rumah, yakinlah takkan odol gigi aja yang dibawa, pasti nambah belanjaan. Nah, itu perempuan. Suara paling kuat, tengok tadi waktu main yang itu siapa yang ganteng tadi itu? Rongkota aina ya syauqon. Begitu nyanyi apa? Wah! Anak laki-laki ada tadi kayak gini? Gak ada kan? Anak laki-laki diam aja. Dong perempuan. Aku ngantuk, udah mau tidur tadi gara-gara kalian diri terkejut aku. Histeris sekali. Tapi bersyukur alhamdulillah bagus kan? Yang kalian gemari yang begitu. Mana anak tadi? Udah ganteng, suaranya enak. Masya Allah. Penyebutan hurufnya fasih. Pas sekali lah kayak aku waktu SMA kayak gitulah aku. Keren ya. Itu baru namanya anak muda. Ini anak muda sekarang kicau. Apa coba? Kayak orang gila. Gak apa-apa kalian main media sosial. Lihat. Ini ceramah acara kita hari ini direkam nggak? Rekam. Nanti videonya kan kalian tahu nama akunnya kan? Kalian follow itu. Al-Azhar. Itu nama akunnya kan, Bu? Kalian follow. Kalau kalian semua follow, nih followernya meningkat, banyak siarnya di situ. Udah kalian follow, kalian share ulang. Setiap kalian nge-share, orang nonton. Ini baik nggak? Ayo anak muda, kita perang di media sosial. Orang bermaksiat terang-terangan di luar sana. Anak-anak muda pacaran, anak-anak muda judi, mereka jadi begal. Mereka terang-terangan, nggak pernah punya rasa malu. Mereka tidak takut dibilang ria. Kenapa kita hari ini yang ingin ngeser kebaikan takut dilihat orang? Share sebanyak-banyaknya. Kenapa? Saya hari ini datang ke sini sengaja nggak bawa tim. Kalau di Medan saya nggak pernah bawa tim. Kalau ceramah di luar kota tuh tim saya sampai 3 orang. Ada yang megang kamera, ada yang megangin tas, macam-macam. Itu yang KW, yang asli lebih banyak timnya. Serius. Kenapa? Media sosial. Kita perang. Maka anak-anak muda yang punya skill di teknologi, manfaatkan skill kalian itu, perang kalian di media sosial dengan mereka yang sering nge-share tentang hal-hal yang buruk. Siap perang di media sosial? Siap? Siap ngapain? Perang di mana? Palestina? Di media sosial. Itu baru namanya anak-anak muda Islam. Sehingga kita punya manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Tuh ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Siapa manusia yang harus kita memang tunjukkan akhlak kita? Pertama adalah orang, yang kedua adalah guru. Kalian jangan sepele sama guru-guru ini. Kita lihat berita beberapa tahun yang lalu tuh, guru dikeroyok, betul. Murid ketahuan merokok, ditampar kepala sekolah, masuk penjara. Alasannya apa? Alasannya merusak mental anak. Maaf, saya bukan nggak sekolah, saya juga ngaji dulu. Penghapus itu udah nyampe ke pelitis pecah, penghapus udah nyampe ke bibir pecah. Pulang ke rumah ngadu sama ayah. Kalian sangka ayah saya bela? Ditendang, balik ke sekolah. Kalau nggak nakal nggak mungkin kau dipukul. Besoknya dipukul guru, takut ngadu. Karena kalau ngadu bukan dibela. Sehingga kita berkelakuan baik, takut buat kesalahan di sekolah. Adakah rusak mental anak-anak dulu? Tanya guru-guru kalian. Ibu dulu dipukul guru kita kan, Bu? Ada mental kita rusak, Bu? Nggak ada kok.
Kenapa sekarang muncul istilah jangan anak-anak dipukulin, itu merusak mental. Sedangkan Nabi suruh anakmu 5 tahun suruh sholat, kalau nggak mau sholat 7 tahun pukul. Nabi yang nyuruh. Terus kita kalau nakal dipukul, kita marah, ngadu sama orang tua. Datang orang tua, "Pak, kenapa anakku dipukul?" Di depan anak. Makanya maaf, akhlak anak-anak zaman now, zaman sekarang jauh daripada akhlak baginda Rasulullah. Kenapa? Karena mereka menuntut ilmu. Ilmu yang mereka tuntut tidak mendapatkan keberkahan karena tidak punya akhlak dan adab kepada gurunya. Kalian pintar, kalian pintar ranking 1, ranking 2, ranking 3 pun kalian kalau nggak punya akhlak sama guru, ingat cakap saya, selesai kalian dari sekolah ini nggak akan jadi apa-apa kalian di luar sana walaupun kalian pintar. Kenapa? Karena tidak punya akhlak. Saya guru matematika saya itu maaf agama Nasrani. Pulang kampung saya datangin sekolah, saya cium tangannya, "Sehat ibu?" "Sehat." "Masih hidup?" "Marga Simangunsong." Orang Kristen. Setiap pulang saya cium tangannya. Kenapa? Karena bagi saya kalau nggak karena dia aku nggak tahu 0 tuh 3.200. Gara-gara dialah aku tahu menghitung isi amplop ceramah. Dia kalau nggak pandai matematika mana tahu kan? Nah, ini kan luar biasa nih. Nah, mungkin dari situ kita bisa mendapatkan keberkahan. Bukan apalagi guru kita yang seakidah dengan kita. Saya dulu tahun 97 merantau ke Medan. Tamat SD saya udah pisah sama orang tua saya. Pisah maksudnya bukan pisah wafat, tapi saya hijrah. Saya dibawa paman saya hijrah ke Medan dari kampung. Udah nggak pernah ketemu ayah sama emak setelah tamat SD. Jiwa-jiwa perantau. Kata Imam Syafi'i, pergilah merantau-rantaulah kalian. Supaya apa? Supaya banyak pelajaran hidup yang kalian tahu. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, kitab yang paling mulia kitab apa? Kitab yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Banyak yang mampu baca Quran, banyak yang hafal Quran, tapi tidak banyak orang yang mampu membaca kitab peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Itu semua adalah pelajaran. Maka kita hidup ini belajar daripada pengalaman, belajar daripada apa yang kita alami selama sehari-hari dalam hidup. Ini luar biasa. Sampai orang bilang, "Ustadz Arif itu tamatan apa? Mondok di mana Ustadz?" "Saya ceramah di mana-mana itu, kadang di pesantren." "Ustadz, pondok pesantren mana dulu Ustadz?" "Nggak pernah mondok." Diundang saya ceramah di pesantren Azhar Center yang di Tembung sana tuh, yang di Pasar 2 itu. Apa kata mereka? "Ustadz izin biografinya, alumni pondok mana Ustadz?" "Saya nggak pernah mondok." "Ustadz kuliah di mana Ustadz?" "Nggak pernah kuliah Pak, entah siapa yang buat gelar KMPD, aku pun bingung." Sampai dihina saya, "Ngapain coba kok bisa jadi ustadz? Mondok nggak pernah, kuliah tak pernah." Saya nggak pernah kuliah. Kenapa? Karena adik saya 3 di bawah saya. Ya, aku nggak mau kuliah, aku mau kerja biar adikku yang 3 ini jadi sarjana. Ini si Arif tidak sarjana, tapi mensarjanakan 3 adik di bawahnya. Kan kita harus seperti itu. Saya tidak mondok di pesantren, tapi anak saya mondok di pesantren. Saya ceramah di pesantren. Bahkan anak-anak pondok pesantren banyak datang ke rumah saya, "Ustadz, tolong ajarin kami cara berdakwah." Aku nggak pandai dakwah, beginilah aku dakwah. Kadang-kadang bercakapku pun kasar. Kalaupun kasar wajarlah, aku makhluk kasar kok, bukan makhluk halus. Iya kan? Nah, artinya apa? Hidup ini bukan masalah durasi, bro. Hidup ini bukan masalah durasi, tapi kontribusi. Panjang umurmu, tapi tak ada manfaatmu. Untuk apa kau panjang-panjang hidup nyusahin orang? Mending usia kita pendek, tapi selama hidup kita punya manfaat buat orang banyak. Kalian tahu Ustadz almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari umur berapa wafatnya? 40 tahun wafat. Masih muda kan? Masih muda. Orangnya udah nggak ada, tapi namanya masih disebut orang sampai sekarang nggak? Ceramahnya masih ditonton nggak?
umurnya nggak panjang tapi manfaatnya banyak ketika hidup. Inilah makna daripada panjang umur. Jadi kalau kalian nyanyi ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang, nggak bisa umur itu dipanjang-panjangkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa dipanjangkan. Kalau sudah tiba masanya, Allah akan ambil kita. Ya, yang terakhir, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merasa umatnya Nabi Muhammad pengen mencontoh Rasulullah, Nabi pernah berkata, ana madinatil ilmi, aku adalah pintunya ilmu. Artinya apa? Banyaklah kita belajar menuntut ilmu. Adik-adikku, tidak ada masalah di dunia ini yang bisa diselesaikan kecuali hanya dengan ilmu. Masalah perceraian yang bisa menyelesaikannya orang berilmu. Masalah faraid yang bisa menyelesaikannya adalah orang yang berilmu. Kalau ilmu kita ada, hidup kita nyaman, tenang. Sholat nggak punya ilmu kacau, puasa nggak berilmu bisa hancur, masak nggak punya ilmu. Kalian mau masak rendang tapi nggak tahu bumbunya, yang jadi rendang atau asam padeh, iya kan? Sama contoh, ada imam lagi sholat berjamaah, sujud, waktu sujud dia buang angin. Angin yang keluar itu ada 4 macam. Jenis yang pertama, dia tidak bersuara dan tidak bau. Yang tahu cuman dia dan Allah. Jenis angin yang keluar itu dia bersuara tapi nggak bau. Itu orang pada kecarian itu. Dari mana suaranya, weh? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia nggak bersuara tapi bau. Nah, ini buat orang tuduh-tuduhan, kau kendur. Yang keempat paling ekstrim, suaranya kuat, baunya luar biasa. Imam tadi yang sujud tadi, jenis yang pertama, enggak berhuruf, tidak bersuara dan tidak bau. Ini waktu sujud nih, sujud. Cuman karena nggak punya ilmu, berpikir dia lama-lama. Kayak mana ini cara keluar? Ajab. Mana ya? Mikir lama. Yang di belakangnya kan risih. Kok lama kali wak nih imam? Nyesal kali aku nyuruh wak nih. Mending tak usah aku suruh. Anak-anak di belakang pada heboh. Woi, atuk tuh kok nggak berhenti bangun-bangun, woi. Kok sujud aja. Terus anak-anak bilang apa? Kurasa meninggal itu atuk tuh. Iya kan? Saya mau tanya, imam yang imam yang buang angin tadi, boleh ngomong nggak? Boleh ngomong nggak? Boleh. Kenapa? Karena sholatnya udah batal kok. Kalau dia nggak ngomong, bagaimana orang yang di belakangnya bisa tahu kalau dia sudah batal? Misalkan, begitu dia tahu dia buang angin, ini lagi sujud, orang kan semua sujud di belakang, diam-diam dia keluar. Sampai kapan itu makmum sujud? Sampai pagi. Makanya dia ngomong, tinggal didekatkannya mulutnya ke kuping orang yang di belakangnya. Tolong gantikan aku udah batal. Ini. Tapi yang di belakang imam juga harus punya ilmu. Coba yang di belakang imam nggak punya ilmu, tolong gantikan aku udah batal. Oke, aman. Gimana? Batal nggak? Batal. Begitu di ngomong, oke, aman. Digantikan imam tadi, bukan diajaknya berdiri jamaah dulu, harusnya kan diberdirikannya dulu. Allahu Akbar. Tidak, nyosor kayak babi ngepet ke depan merangkak. Menggantikan posisi imam. Menggantikan imam yang batal saja pun ada aturan dalam fikih salat. Maka inilah namanya ilmu, wahai adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke ilmu ya, yang laki-laki, dek, rajin duduk ke majelis ilmu. Gak usah dulu sibuk-sibuk kalian dengan cewek, dengan pacaran, gak usah. Kalian cari dulu duit banyak-banyak. Kalau udah kaya kalian banyak yang mau sama kalian. Yakinlah. Tapi kalau sudah miskin kita nggak ada yang mau. Mau ganteng pun kau dengar, orang ganteng miskin kalah sama orang jelek yang kaya, betul nggak? Itulah materinya kalian tuh. Kalian yang bilang betul kok.
saya kasih pilihan. Ada laki-laki, miskin, tampan, pengangguran. Yang satu lagi laki-lakinya kaya, nggak ganteng. Aku nggak bilang jelek ya, nggak ganteng. Manusia itu nggak ada yang jelek. Serius, manusia itu nggak ada yang jelek. Tergantung kita melihatnya dari sudut mana. Kalau kalian memandang zohirnya mungkin banyak yang jelek, tapi kalau sudah kalian lihat hatinya, maka pancaran kebaikan dari hati itu akan memancar ke wajah, sehingga jelek pun wajahnya akan terlihat manis dan tidak membosankan. Kenapa? Karena akhlaknya yang baik itu memancar ke wajah. Contoh. Kalian tahu Qoriah yang nama Tia Lestaluhu, orang NTB yang kulit hitam kulitnya, tapi karena baca Qurannya luar biasa, masya Allah, banyak orang bilang beliau cantik. Aku aja pun nengoknya cantik kok. Cantik dan ganteng itu relatif, ya. Maka pilihannya mana? Ganteng, miskin, pengangguran. Dengan laki-laki yang nggak ganteng, kaya, punya pekerjaan tetap, kalian pilih mana? Punya pekerjaan tetap gitu. Dengar, ini pesan saya buat kalian. Kalian kan bakal nanti menikah walaupun nggak sekarang. Kalau kalian cari suami nanti, jangan kalian cari suami yang punya pekerjaan tetap, tapi carilah suami yang tetap bekerja. Karena kalau pekerjaan tetap kapan saja bisa dilengsarkan. Bekerja ini kalau udah rame lah, nggak usah cerita lah, kadang sikut-sikutan. Tapi kalau seandainya yang kita cari adalah laki-laki yang tetap bekerja, dalam situasi dan kondisi apapun dia akan selalu berusaha bekerja untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Cocok? Makanya ayo ya, anak-anak muda khususnya yang laki-laki yang menjadi tentara banyak ini. Yang mau jadi tentara banyak yang mau jadi tentara, yang mau jadi dokter banyak. Kalian yang mau jadi dokter banyak, yang mau jadi pengusaha banyak, menjadi ustazah banyak, yang mau jadi bilal jenazah ada. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau jadi bilal jenazah? Takut. Ustaz, kalau kami jadi bilal mayit nanti kami mandikan orang mati. Iya, aku nggak mau mandikan jenazah orang, Ustaz. Nggak apa-apa, paling tidak kau bisa mandikan jenazah ibumu. Paling tidak kalian laki-laki bisa mandikan jenazah ayah kalian. Yang belikan pakaian kita siapa? Ayah. Yang kerja siang malam cari uang untuk biaya sekolah kita siapa? Ayah. Yang nyuci pakaian kalian siapa? Yang nyetrika pakaian kalian siapa? Dari bayi sampai bisa pakai pakaian sendiri, siapa yang makaikan pakaian kalian? Terus kenapa ketika mereka wafat tidak ada anaknya yang mampu pakai kain kafan mereka? Yang mandikan kalian dari bayi siapa? Kenapa beliau wafat kita tak mampu memandikannya sebagai anak? Itulah yang awal dan itulah yang akhir. Laki-laki kenapa tidak mampu menjadi imam sholat jenazah orang tuanya? Padahal ayahnya yang ngajarkan dia kalimat la ilaha illallah, yang nyuruh sholat. Maaf bapak ibu guru, bukan guru agama yang ngajarkan kami untuk sholat pertama kali, bukan guru agama yang nyuruh kami sholat pertama kali. Yang nyuruh kami sholat pertama kali adalah ayah kandung kami sendiri. Ketika dia gendong, dia azankan asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Sambil menangis dia ngazankan anaknya, anakku sholat ya nak, jangan tinggalkan sholat. Tapi ketika dia wafat, kenapa kita tak mampu menjadi imam sholat jenazahnya? Apakah pantas kita dikatakan anak yang soleh dan soleha? Anak yatim ada di sini? Ada yang anak yatim di sini? Coba tunjuk tangan. Anak yatim. 1, 2, 3, 4, banyak anak-anak yatim. Udah nggak punya ayah, Dek. Kalau ada manusia
yang pantas tidak merasakan kehilangan ayah maka manusia itu adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah kehilangan ayah, bahkan tak melihat wajah ayah. Kalau ada manusia yang tidak pantas merasakan kehilangan seorang ibu, itu adalah Rasulullah. Kalau ada manusia yang tak pantas merasakan kehilangan pasangan, itu juga adalah Rasulullah. Tapi semua ujian diberikan Allah kepada Rasulullah. Rasulullah ingin ngomong sama kita, hei generasi muda, aku juga pernah muda, aku juga punya kawan, aku juga punya tetangga, aku juga punya paman, punya pakcik, punya makcik, punya bibi, punya ibu, punya uak, punya atuk. Nabi juga punya. Apa yang dimiliki kita Nabi gak punya semua. Tapi apakah Nabi menunjukkan kepada kita jadi pemuda itu harus duduk diam di rumah? Yang perempuan bangun tidur, ngapain kalian bangun tidur? Hah? Begitu hari Minggu bangun tidur jam berapa? Emak kita dulu azan subuh nggak bangun, nenek kita ngambil air, bangun kau. Maka mereka ngomong sama kalian, enak kali lah kalian sekarang tidur bangunnya jam 10, bangun tidur makan, habis makan main HP, kadang-kadang makan sambil main HP. Udah masuk ke kamar hidupkan AC, habis sholat zuhur nongkrong, mak duit mak. Pulangnya kapan? Maghrib masih nongkrong. Emak kita dulu, orang tua dulu, maghrib nggak pulang, habis kena jambak pulang tuh. Makanya sompel kepala emak kita. Kalian tengok tuh rambutnya ada yang sompel. Nah, tapi tengok macam mana mereka berkahnya hidup. Belum tentu kita bisa seperti mereka, karena mereka memang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ya, sama-sama ya anak-anak muda, kemudian yang putri juga. Mudah-mudahan ini semua putri-putri solehah, anak yang jadi jembatan buat orang tua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, kita merasakan nikmatnya punya orang tua itu ketika orang tua sudah nggak ada. Yakinlah, masih punya ayah, masih punya ibu, belum terasa nikmatnya. Ketika mereka sudah diambil Allah, baru kalian sadar, ya Allah ternyata nikmat punya orang tua. Saya naik ke mimbar khutbah Idul Fitri, alhamdulillah dengan lantang menyampaikan khutbah Idul Fitri. Begitu turun dari mimbar, saya lihat anak cium tangan emaknya, saya lihat anak peluk tubuh ayahnya. Di situ langsung mewek, saya nggak sanggup lagi menahan tangis. Kenapa? Kalau mereka masih punya emak, tangannya yang keriput dia cium, sementara saya tidak ada lagi tangan emak saya yang keriput itu yang ingin saya cium. Ingat adik-adikku, berangkat kalian sekolah, walaupun tangan ibu kalian nggak bisa bergerak, dia kena stroke, tangan udah kering, kulitnya keriput, tapi kalian ambil tangan itu, kalian cium sebelum berangkat sekolah. Demi Allah, berkahnya luar biasa. Lihat nanti apa yang Allah berikan kepada kalian. Tapi sekarang anak perempuan lebih senang cium tangan cowoknya daripada tangan emaknya. Bukan di sini, sana. Bukan anak Al-Hajar, anak sekolah sana. Ku tengok di pajak Gambir Tembung, pergi diantarkan cowoknya belanja. Tiba-tiba turunlah cewek tadi dari kereta. Demi Allah, jijik kali aku nengoknya. Kalau malaikat Israel seandainya mengamanahkan tugasnya 1 hari aja sama aku, ku cabut nyawanya itu duluan. Kenapa? Karena itu bukan mahram. Tapi tangan ayah kalian, tangan emak kalian, di situ ada berkah. Kunci keberhasilan seorang anak hidup di dunia, demi Allah, kalau kalian jatuhkan 1 tetes air mata ayah ibu kalian karena kesalahan kalian, kecewa mereka, sedih mereka, maka 1 tetes air mata yang kalian jatuhkan itu sudah cukup mengantarkan kalian ke dalam api neraka Allah.
Pulang dari sini yang masih punya ayah, masih punya ibu, bilang sama ayah ibu, "Mak, aku mau jatuhkan air mata emak, tapi bukan air mata kemarahan, bukan air mata kekecewaan, tapi air mata kebahagiaan. Apa yang ingin kau berikan sama emak?" Saya demi Allah tak pernah bercita-cita mau kasih emak saya rumah mewah, mobil mewah, enggak, demi Allah enggak pernah. Yang saya cita-citakan dari dulu ketika almarhum ayah saya masih hidup dan almarhumah emak saya masih hidup, ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk bawa ayah dan ibuku ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Cuman itu cita-cita. Walaupun mereka sudah haji, walaupun mereka sudah umroh, tapi perjuangan seorang anak, satu tetes darahnya melahirkan kita itu belum cukup membalas apa yang kita lakukan sampai dengan detik ini. Kalian punya gunung emas, kalian punya gunung intan berlian, kalian kasih itu, "Mak, ini mak buat emak, selama emak rawat aku, emak lahirkan aku." Itu nggak cukup. Setetes darah melahirkan itu nggak cukup. Maka ayo berikan air mata keindahan buat orang tua kita. Maka ketika orang tua sudah nggak ada nanti, ya Allah, ini tanya nih kawan-kawan kalian yang sudah nggak punya orang tua, ketika malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang diingat pertama kali? Cek. Cek. Baterainya nih. Ya, Bang. Cek. Duduk juga. Cek. Ketika kita mendengar takbiran, yang nggak punya ayah, nggak punya emak, yang paling pertama dia ingat siapa? Orang tua kan? Orang tua. Yang masih punya orang tua, kalian bahagia. Tapi nanti ketika mereka sudah nggak ada, barulah kita sadar nikmatnya punya mereka. Makanya yuk, Nabi Muhammad nggak pernah jumpa ayah, tapi dia menunjukkan baktinya kepada orang tua, bukan orang tua kandungnya. Ada orang tua Yahudi buta, disuapkannya makanan. Setiap pagi dia siapkan. Padahal perempuan itu menghina kan? Orang tua Yahudi buta itu menghina Nabi itu. Muhammad itu gila, Muhammad itu sesat, jangan mau kau percaya sama dia ya, jangan kau anggap dia Nabi, sesat dia itu. Nabi nggak marah, Nabi senyum, lembut, kasar makanan itu, keras makanan itu dikunyahkan Nabi sampai lembut. Setelah lembut makanan di mulut Nabi, diambil Nabi dari mulutnya, disuapkan ke mulut orang tua itu. Artinya bercampur mulut Rasulullah, lidah Rasulullah dengan lidah orang tua tersebut. Setiap hari dilakukan Nabi. Sampai Nabi wafat, datanglah Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anaknya, putrinya, siapa nama anak Abu Bakar, istrinya Nabi? Siti Aisyah. Wahai anakku Aisyah, apa yang diamalkan Rasulullah semasa hidupnya yang belum ayah amalkan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu Rasul ya, kalau pagi pergi ke sudut kota Mekah, ada orang tua buta, itu disuapkannya makanan setiap hari, dilakukan Abu Bakar Siddiq. Begitu Abu Bakar Siddiq nyuapkan makanan, itu si orang tua tadi ngomong, kemana kau, udah lama nggak nampak, kau baru datang. Nggak apa-apa Pak, saya lagi sibuk. Oh iya, disuapkan Abu Bakar. Begitu disuapkan Abu Bakar, terasa oleh orang tua itu, ini bukan orang yang sering menyuapkan makanan ke mulutku. Dari suapannya dia sudah merasakan. Kenapa? Karena Rasulullah menyuapkan itu dengan ketulusan, keikhlasan. Lembutnya Rasulullah menyuapkan. Di mana puncak bahwasanya laki-laki tua itu tahu kalau itu bukan Rasulullah? Ketika dia menghina Nabi Muhammad. Apa kata orang tua itu? Jangan kau percaya sama Muhammad ya. Kenapa? Dia itu gila, dia itu sesat. Masa dia ngaku-ngaku Nabi terakhir? Abu Bakar mendengar itu marah. Itu makanan disuapkannya ke mulut orang tua itu dengan kasar. Makan. Mesti mending kalau aku itu, ajak ke Belawan. Pak, Belawannya Pak jalan-jalan. Kemana? Pelabuhan. Aku
Aku kan nggak bisa melihat, ngerasakan angin laut. Bawa tuh, ayo Pak, pergi kami ke pelabuhan Belawan, jalan Pak, pelan. Enak ya anginnya ya, iya enak kan Pak, enak. Ayo jalan-jalan Pak, maju. Udah di ujung, meninggal waktu. Abu Bakar marah. Apa kata orang tua tadi? Hei, kau siapa kau? Aku yang biasa nyuapkan makanan ke mulutmu lah. Oh enggak, yang biasa enggak pernah berlaku kasar seperti ini. Keras makanan dia kunyahkan. Kau kenapa berlaku kasar? Kau bukan orang yang biasa. Mana dia yang biasa nyuapkan makanan ke mulutku? Apa kata Abu Bakar? Bapak tahu siapa dia? Bapak tahu kemana dia? Kemana dia? Dia udah wafat. Begitu dengar berita bahwa yang nyuapkan makanan ke mulutnya udah wafat, dia langsung menangis. Apa katanya? Ya Tuhan, kalau ada manusia yang diangkat sebagai nabi terakhir, maka dialah yang pantas diangkat sebagai nabi. Padahal memang itu Nabi Muhammad. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kau tahu siapa yang kau hina itu? Siapa yang kau bilang itu gila, sesat Muhammad itu? Tahu kau? Dialah yang setiap hari nyuapkan makanan ke mulutmu sebelum aku. Orang tua tadi menangis. Apa kata orang tua tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat di depan Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran kita ambil wahai adik-adikku? Rasulullah mampu menyuapkan makanan ke mulut orang tua yang bukan orang tua kandungnya, yang tidak melahirkannya, yang tidak menafkahinya. Kita punya ayah, kita punya ibu. Coba kalian tanya diri kalian masing-masing, berapa kali tangan kalian nyuapkan makanan ke ayah ibu kalian? Sakit emak kita, kadang-kadang kita sibuk dengan teman-teman kita main. Sakit ayah kita, kadang-kadang kita pulangnya pun tengah malam. Mereka nggak bisa nyuapkan makanan, kita biasa-biasa saja. Padahal kita nggak pernah tahu kotoran kita berapa banyak dimakan ibu, dimakan ayah. Tapi demi Allah, ketika nanti kalian sudah nggak punya ayah dan ibu, barulah kalian sadar itu. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan anak-anak Al-Azhar Medan, semua anak-anak yang soleh dan solehah berkumpul nanti bersama Rasulullah dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mohon izin, mohon maaf sudah pukul 11. Saya nggak bisa lama-lama Pak, mohon izin karena saya harus bergerak langsung ke Labuhan Batu, Rantau Perapat, karena nanti malam saya ada acara di Rantau Perapat. Jarak tempuh kurang lebih sekitar 7 sampai 8 jam. Jadi mohon izin, mohon maaf, mohon doanya kepada Allah. Saya mohon ampun kalau ada jarum yang patah, nggak usah simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia sampai akhirat. Ya, kalau ada jarum yang patah, nggak usah lagi disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, nggak usah kalian simpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan kalian laporkan aku ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, nggak usah ceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, aku nggak tahu entah siapa yang matahin. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan aku lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, yang matahin itu kurasa nggak ada kerjaan. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jugalah saya dimaafkan. Kalau ada jarum yang ketawa. Orang yang berpantun, yang capek kok repot, denger aja udah. Semua salah. Ini perempuan tuh begitu, masalah aja laki-laki di mata kalian. Kalau ada sumur di ladang, itu tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita jumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Tapi kalau nggak ada sumur di ladang, jangan nggak mandi-mandi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Buah mangga, buah pepaya, itu aja lah ya. Buah sirsak, buah cempedak, buah durian, buah semangka. Udah jangan ketawa, aku jadi lupa jadi. Udah terakhir dari Tanjung Pinang ke Pulau Batam, ke seberangi lautan. Di tengah lautan ada kulihat kapal. Kapal yang ada di lautan itu hanya satu kapal yang paling unik. Kapal apa itu? Kapal tank bawa kayu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Duhai Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di majelis ini. Kami berkumpul di sekolah kami yang tercinta ini ya Rabb. Kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau rahmati, perkumpulan yang Engkau berkahi, perkumpulan yang Engkau ridhoi. Kami hadir di sini mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta, sayang dan rindu kami kepada Rasulullah ya Allah. Kami mohon jadikan ya Allah peringatan Maulid yang kami laksanakan pagi ini sebagai sebab Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ampuni dosa kedua orang tua kami, orang tua yang merawat, membesarkan dan melahirkan kami, yang menafkahi kami ya Allah. Banyak solat yang mereka tinggalkan, banyak puasa yang mereka tinggalkan. Bukan mereka tidak taat kepadamu ya Rabb, mereka meninggalkan perintahmu karena mereka sibuk merawat, mencari nafkah untuk kami. Lelah badan mereka, capek mereka, istirahat mereka, terkadang tinggal waktu solat mereka ya Allah. Kami anak kandungnya memohon kepadamu, orang tua kami yang seperti itu ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Kalau di antara orang tua kami sudah ada kembali ke pangkuanmu ya Rabb, jadikan kubur mereka sebagai taman surgamu ya Allah, dan jumpakan kami nanti bersama orang tua kami dalam surgamu ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah ya Tuhan kami, jadikan ya Allah peringatan Maulid Nabi kami pagi ini sebagai sebab Engkau ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Guru-guru yang mengajarkan kami ilmu agama, guru-guru yang mengajarkan kami ilmu bermanfaat, guru-guru yang mengenalkan kami kepadamu ya Allah, guru-guru yang mengajak kami untuk mencintai kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Sehatkan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Rabb, berkahi keluarga, berkahi rezeki mereka ya Arhamar Rahimin. Jaga dan lindungi guru-guru kami daripada orang-orang zalim ya Rabbal Alamin. Duhai Allah ya Tuhan kami, jadikan pengajian kami hari ini sebagai sebab Engkau ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin yang sibuk memikirkan kami tanpa mereka memikirkan diri dan keluarga mereka sendiri. Para pemimpin-pemimpin yang berjuang untuk kami, tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Duhai Allah, jadikan majelis kami ini sebagai sebab Engkau tanamkan di hati kami hati yang mencintai, hati yang menyayangi, hati yang merindukan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu kami dengan Rasulullah, rindu yang belum pernah bertemu ya Allah. Sampaikan ya Allah, sampaikan salam dan rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam dan rindu kami ya Rabb kepada Rasulullah. Kami tak pernah bertemu dalam tidur kami tak pernah berjumpa di dunia nyata dengan Rasulullah, tapi kami mohon ya Allah, seandainya ada rezeki kami ya Allah, undang kami untuk ibadah ke tanah suci Mekah, agar kami juga biasa ziarah ke makam kekasihmu di Madinah ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah ya Tuhan kami, jadikan peringatan Maulid ini ya Allah sebagai sebab Engkau jauhkan perpecahan dari negeri kami ini ya Allah. Kuatkan persatuan dan kesatuan kami ya Rabb. Jauhkan ya Allah persekutuan, jauhkan permusuhan karena kepentingan-kepentingan dunia kami. Duhai Allah, hari ini banyak musibah bencana yang Engkau turunkan di negeri kami. Lewat majelis kami ini kami memohon kepadamu ya Allah, jauhkan musibah, jauhkan balapetaka, jauhkan bencana dari negeri kami, terkhususnya dari provinsi kami tercinta ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana. Kami angkatkan dua telapak tangan kami tundukkan pandangan mata dan hati kami ya Allah. Kami mohon kabulkan segala hajat niat kami ya Rabb. Jadikan kami anak yang berbakti, jadikan kami anak yang mampu membalas jasa-jasa kedua orang tua kami ya Rabbal Alamin. Jadikan kami anak ya Allah yang menjadi tangga buat kedua orang tua kami untuk meniti masuk ke surgamu kelak ya Allah. Duhai Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu